Ini salah satu tanaman yang terserang bercak daun kawan-kawan. Dilihat dari calon-calon pucuknya ini sudah mau beradaptasi kawan-kawan. Biasanya kita 3 kali aplikasi sudah kelihatan untuk efeknya. Sahabat tani, hari ini tanaman sudah berusia yang ke-39 HSD. Hari ini kita akan lanjut perawatan. Di perawatan ini kita akan masih dalam proses pengendalian keritingnya. Tentunya juga kita akan kendalikan dari bercak daunnya. Ini dikarenakan kami sempat telat menyepray selama 7 hari kawan-kawan, sehingga jamur dan penyakit atau dari hamanya itu masuk. Untuk kawan-kawan pemula, kawan-kawan jangan tiru kami di sini. Kami telah menyepray sampai 7 hari. Biasanya idealnya itu di vegetatif ini kita korbankan waktu bagaimanapun agar bisa menyepray 3 hari sekali kawan-kawan. Ini dikarenakan kami terbentur waktu, tentunya kegiatan kami banyak. Selain itu juga kita masih olah lahan kawan-kawan, sehingga kita telat menyepraynya. Apalagi efek dari kemarin kan kita melakukan kelalaian untuk herbisidanya itu, sehingga kami maksudnya memberikan jeda pada tanaman, tidak dispray tapi malah kelupaan kawan-kawan. Kita ingatnya sudah menyepray tapi padahal tidak sampai 7 hari. Alhasil tanamannya terserang bercak dan keriting. Oke, di episode sebelumnya kan kita sudah bahas untuk pengendalian dari keritingnya. Kita sudah masukkan bahan abamectin, kemudian kita sudah kucurkan bahan imidacloprid kawan-kawan. Sehingga hari ini kita akan pacu kembali untuk daun-daunnya. Kita akan berusaha untuk mempercepat adaptasi khususnya untuk tanaman yang terserang keriting. Oke, sebelum kita masuk pada bahan-bahan yang kita gunakan, kita sepil dulu tanaman yang terdampak keriting dan tentunya kita sepil performa tanaman di usia yang ke-39 HSD ini. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kita sepil performa tanaman di usia yang ke-39 HSD. Sekarang tanamannya seperti ini kawan-kawan. Tentunya dari pecahan cabang Y sudah lumayan panjang-panjang. Ini kita tinggal booster dari pemberian unsur kaliumnya. Tentunya kita bantu imbangi dengan unsur boron. Untuk di sini jarang tanaman yang terserang keriting. Nanti kita sepil juga yang terdampak keriting. Tapi kita sekarang yang pertama kita sepil untuk performa tanamannya. Oke, seperti ini kawan-kawan, daunnya sangat hijau, tentunya daunnya membiru. Ini menandakan tanaman untuk nutrisinya masih tercukupi. Tentunya kami kan untuk pengucurannya kita sudah lakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama kita gunakan KNO merah, kemudian kita mix dengan unsur fosfat. Kemudian untuk kedua sama, kemudian untuk ketiga kita tambahkan unsur magnesium. Untuk fosfatnya kita ganti dengan unsur magnesium. Ini di penyepraian sebelumnya kita sudah masuk bahan aktif azol untuk fungsidannya sehingga tanaman daunnya menjadi tebal. Kemarin kita sudah aplikasikan untuk pengendalian dari bercak daunnya kawan-kawan, tapi masih ada beberapa tanaman yang masih terdampak untuk bercak daunnya. Salah satunya ini kawan-kawan, tapi sekarang sudah kering. Seperti ini sudah kering bercak daunnya. Ini dikarenakan kami telat menyepray sampai 7 hari. Ini sangat kelewatan kawan-kawan. Jika kita memang serius menanam cabai itu untuk 7 hari tidak melakukan penyepraian, itu rasanya sangat-sangat kurang baik kawan-kawan. Sehingga untuk kawan-kawan pemula khususnya di fase vegetatif ini, kita usahakan bagaimana caranya biar bisa 3-4 hari kita melakukan penyepraian. Tentunya biasanya kita di sini lakukan penyepraian dengan bahan aktif abamectin, kemudian imidacloprid kita rolling. Tentunya kita rolling, kita biasanya menggunakan 3 insek untuk di fase vegetatif ini. Yang ketiga bisa kita pakai metomil, bisa kita gunakan emamectin benzoat untuk hama ulatnya. Biasanya kalau sudah parah biasanya kita pakai emamectin benzoat. Untuk penyepraian kali ini saya rasa untuk rollingannya sekarang masuk emamectin kawan-kawan. Seperti ini untuk pucuknya bagus. Nanti kita sepil juga tanaman yang terserang keriting. Ini sebenarnya tanaman mau keriting kawan-kawan, tetapi kemarin kita sudah langsung sigap aplikasikan bahan aktif abamectin sehingga mudah-mudahan tanamannya ini tidak jadi keriting. Mudah-mudahan langsung pulih nantinya kawan-kawan. Oke, sejauh ini lumayan standar dari pertumbuhan tanaman cabai rawit ini. Tentunya tidak terlalu bagus, kemudian tidak terlalu jelek. Ini juga ada tanaman salah satunya yang keriting. Ini lumayan sebenarnya kawan-kawan. Untuk yang keriting ini kalau dihitung mungkin ada sampai 10 batangan dari 1500 batang tanaman. Tentunya ketika kita merawat batang tunggal nanti tanaman akan lebih cepat membesar batang utamanya kawan-kawan. Tentunya pertumbuhan ranting-ranting ini akan menjadi lebih cepat, tentunya lebih cepat dibanding
kita merawat tunas airnya. Kita sudah melakukan penempelan tunas air sebanyak 2 kali. Biasanya kita melakukan 2-3 kali penempelan tunas air untuk mendapat hasil yang maksimal. Oke, kita akan sepil tanaman yang terdampak penyakit dan serangan hama. Ini salah satu tanaman yang terserang bercak daun, kawan-kawan. Kita sudah buang dari daun-daunnya. Di sini lumayan banyak terserang bercak daun. Ini untuk paritnya ada air tetapi tidak terlalu menggenang, kawan-kawan. Ini airnya mengalir. Ini dikarenakan di atasnya sana ada irigasi atau saluran irigasi. Itu banyak sekali kepitingnya sehingga itu rentan sekali bocor. Ketika bocor pasti ke sini mengalir airnya, kawan-kawan. Nanti kita akan servis. Kita akan berusaha bagaimana caranya agar di parit ini kering nantinya. Kita akan sepil tanaman yang terserang keriting ya kawan-kawan. Kita baru lakukan untuk pengendaliannya, baru kita lakukan 1 kali. Ini salah satu tanaman yang terserang keriting seperti ini, kawan-kawan. Ini untuk efeknya belum terlihat karena kita baru aplikasikan sekitar 2 hari yang lalu untuk aplikasinya. Tentunya ini lagi satu. Dilihat dari calon-calon pucuknya ini sudah mau beradaptasi, kawan-kawan. Biasanya kita 3 kali aplikasi sudah kelihatan untuk efeknya. Tentunya kita akan bantu dengan asam amino untuk mempercepat adaptasi dari tanaman. Oke, usahakan kawan-kawan di fase vegetatif ini kita korbankan waktunya untuk menyepray 2-3 hari sekali, kawan-kawan. Untuk vegetatifnya, untuk generatifnya kita bisa agak lebih lama lagi, semisal 4 hari sekali kita lakukan penyepraian. Tapi usahakan di fase vegetatif ini agar terhindar dari keriting, kita harus menyepray itu idealnya 3 hari sekali. Oke, kita masuk saja pada bahan-bahan yang kita gunakan pada episode kali ini. Oke kawan-kawan, walaupun ada beberapa tanaman yang terdampak penyakit dan hama, kita harus tetap aplikasikan dari pemberian nutrisinya, karena kan hanya sedikit tanaman yang terdampak hama dan penyakit. Kita tidak boleh berfokus hanya pada tanaman yang sakit saja, sehingga kita perlu juga suplai dari nutrisi tanaman yang masih sehat. Oke, untuk nutrisinya di sini kita kembali menggunakan Kalinet. Untuk dosisnya kita pakai dosis ringan saja, kan sekitar 3 tutup. Kita pakai 3 tutup untuk perawatan kali ini. Untuk Kalinet ini sudah lengkap, kawan-kawan. Terdapat fosfat, kalium, boron. Tentunya ini sangat bagus sekali kita aplikasikan pada saat tanaman masuki fase seperti tanaman kita ini. Pada saat awal generatif, tanaman sangat memerlukan ketiga unsur ini, fosfat, kalium, dan boron. Oke, kita berikan dosis ringan saja, tapi kita berusaha untuk agar rutin, kawan-kawan. Kemudian kita tambahkan suplemen tanaman, Pitaron. Pitaron ini unsurnya untuk Pitaron ini kandungannya unsur mikro. Unsur mikro berperan sebagai pembenah sel, tentunya dapat mengurangi stres dari tanaman. Nanti untuk pemulihan selnya akan menjadi lebih cepat, kawan-kawan. Kita pakai dosis ringan saja, kita pakai setengah tutup saja. Ketika nanti tanaman sudah mulai berumur, baru kita tambah dosisnya. Kita pakai setengah tutup saja. Ini sekitar 1 ml per liter airnya. Kita aduk terlebih dahulu untuk nutrisinya. Kemudian untuk inseknya, ini karena jadwal rollingannya kita pakai bahan aktif ulat. Tentunya kita menggunakan bahan aktif emamectin benzoat, kawan-kawan. Ini untuk bahan aktif ini lumayan keras, sehingga dikarenakan kami juga kurang menyurvei atau kurang mengamati dari perkembangan ulat di lahan ini, kita pakai dosis ringan saja. Tentunya sangat jarang terlihat ada ulat, ada beberapa tapi tidak banyak. Kita pakai 2 sendok saja, kawan-kawan. Kita tidak boleh banyak-banyak untuk bahan yang keras. Untuk dosisnya kita pakai 2 sendok saja. Ini sekitar 1 ml kurang. Untuk dosis anjurannya sebenarnya 1 ml sampai 1,5 ml. Tetapi karena untuk serangan ulatnya masih tergolong jarang, kita gunakan dosis ringan saja. Kemudian untuk mengendalikan dari bercak daunnya, untuk bercak daunnya kan belum sepenuhnya bisa kita kendalikan, kawan-kawan. Bahkan masih ada yang terdampak, sehingga kita gunakan bahan aktif metalaxyl untuk mengendalikan dari busuk daunnya.
Kami di sini sangat jarang sekali mengaplikasikan ini kawan-kawan. Tentunya kami sudah aplikasikan ini via kocor juga, sehingga bahan aktif metalaksil ini bagus tetapi keras kawan-kawan. Bahan yang keras jika kita terlalu sering aplikasikan pada tanaman, nanti juga dari penyakitnya juga akan lebih kebal dari jamurnya. Mungkin ini gampang tidak mempan ketika kita aplikasikan terlalu sering. Oke, untuk dosisnya kita pakai 1 sendok saja untuk bahan aktif metalaksil ini. Tentunya tidak penuh, tentunya kita seperti ini. Dan elemen yang terakhir kawan-kawan, kita tambahkan hormon anti stres. Kita menambahkan asam amino, mengingat dari tanaman, dari daun tanaman, pojok tanaman masih terserang keriting, sehingga kita perlu imbangi dengan pemberian asam amino. Tentunya ketika unsur mikro Pitaron kita aplikasikan dengan unsur asam amino, ini akan mempercepat dari proses adaptasi tanaman nantinya. Oke, tentunya sama-sama mengandung hormon anti stres, tentunya ada pembenah selnya, sehingga ini sangat lengkap sekali. Kita pakai dosis ringan saja kawan-kawan. Kita pakai 2 sendok saja, ini setengah, ini sekitar 1 mili kurang. Apalagi kita mengingat sekarang kan lumayan banyak kita menambahkan pupuk kawan-kawan, tentunya pupuk dan pestisidanya. Tentunya ini tidak boleh kita berikan banyak-banyak, karena semakin banyak elemen yang kita gunakan semakin pekat dari larutan nantinya. Oke, sehingga agar aman kita pakai dosis standar atau bisa dikatakan di bawah standar lagi sedikit, tentunya agar tidak mengurangi efektivitas juga. Oke, untuk bahan-bahannya ini saja, kita langsung encerkan pada tangki sprayer. Oke kawan-kawan, sebelum kita akhiri, kita akan simpulkan dulu untuk perawatan kali ini. Hari ini kita masih fokus untuk mengendalikan hama dan penyakit. Yang pertama ada keriting daun, kemudian ada bercak daun. Tentunya kita juga sambil memboster dari tanaman yang masih sehat. Oke, untuk bercak daunnya di sini kita memakai fungisida pamungkas kawan-kawan. Untuk fungisidanya kita lumayan keras, kita menggunakan bahan aktif metalaksil. Oke. Sedikit tips untuk kawan-kawan yang terserang bercak daun, kawan-kawan bisa gunakan metalaksil. Tetapi kawan-kawan ada kelemahannya juga untuk bahan metalaksil ini. Bahan aktif metalaksil ini sangat keras, tentunya sangat ampuh. Tetapi ketika kita aplikasikan terlalu sering, ini justru akan menjadi tanamannya resisten kawan-kawan. Tentunya dari efek dari bahan aktif ini akan cenderung menurun. Sehingga saya sarankan untuk aplikasinya itu pada fase vegetatif mungkin kawan-kawan bisa aplikasikan sekali, kemudian di generatifnya kawan-kawan bisa aplikasikan 1-2 kali lagi. Oke. Kemudian kita masuk pada inseknya. Untuk insek keritingnya kan kita kemarin sudah kita kendalikan dengan cara pengucuran imidacloprid, kemudian kita spray juga abamectin. Untuk penyemprotan kali ini kita hanya menggunakan bahan aktif emamectin benzoat, karena kemarin saya lihat ada 1-2 tanaman yang ada ulatnya, sehingga saya lakukan penyemprotan kali ini. Kemudian kita juga tidak lupa dengan tanaman yang masih sehat, kita harus tetap berikan nutrisi kawan-kawan. Dalam perawatan kali ini kita memakai unsur fosfat kalium boron, kita memakai kalinet. Untuk kalinet ini kita bertahap untuk dosisnya kawan-kawan. Biasanya saya itu memakai 5 ml per liter air ketika tanaman sudah lebat buahnya. Dulu berdasarkan pengalaman ketika kita aperkan untuk dosisnya itu buahnya sangat besar-besar sekali kawan-kawan. Tentunya itu kan dosis maksimalnya kita pakai. Ketika kita sudah unsur kaliumnya di bawah itu dirasa cukup, kawan-kawan bisa pakai dosis standar saja kawan-kawan, sekitar 2 mili sampai 3 mili saja sudah cukup untuk kalinetnya. Untuk adaptasi tanaman kita menambahkan 2 elemen untuk pertemuan kali ini. Yang pertama kita tambahkan unsur mikro, kita pakai Pitaron SL. Pitaron ini sebagai pembenah selnya kawan-kawan, agar sel tanaman tentunya lebih cepat pulih. Tentunya ketika ada serangan hama, kemudian hama penyakit itu untuk selnya lebih cepat pulih, tentunya tanaman beradaptasi lebih cepat. Tentunya kita kombinasikan dengan asam amino, kita pakai Premino agar tanaman lebih cepat
beradaptasi. Oke kawan-kawan, kita akan terus update dari perkembangan tanaman ini dari hari ke hari tentunya. Mohon maaf untuk kawan-kawan, kemarin sampai ada yang komen tentunya suruh nyepil dari perawatan spraynya. Ini dikarenakan kita jarang untuk spray kawan-kawan. Kemarin kita sampai, bayangkan sampai 7 hari kami tidak melakukan penysprayan, kan itu sangat berani sekali kawan-kawan. Untuk saja tanaman ini lumayan bagus kawan-kawan untuk ketahanan keritingnya, sehingga kalau ini kita pakai bibit abal-abal, ini tanamannya sudah banyak sekali keriting kawan-kawan. Bayangkan kita 7 hari atau 8 hari itu kita tidak spray, dan tentunya hanya berapa batang saja yang terserang keriting. Oke, kita akan terus update perkembangan tanaman cabai rawit ini. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, kawan-kawan wajib subscribe. Nanti kita akan terus pantau perkembangan tanaman cabai rawit ini sampai menghasilkan ya kawan-kawan. Nanti kita spill juga sampai hasil panennya. Oke, terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Saya Agung Suwandi undur diri, dan sampai ketemu di video kami berikutnya.